Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca merenungkannya, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, inilah kami umat tebusan-Mu, siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara kekasih-kekasih Kristus, saudaraku khususnya Tangerang Praise Project. Firman Tuhan bagi kita yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10 sampai ayat 11. Demikian sabda Allah. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena itu, karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri ini. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia setiap kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru kita dengar pembacaannya diberikan tema yaitu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebenarnya mengapa Tuhan berkata ini supaya kita berbagi kepada orang membutuhkan. Di latar belakangi saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang itu di ayat 4 sampai 6 juga saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa kita akan semakin diberkati, bahwa orang yang miskin selalu ada dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan. Sehingga berbagi itu adalah hal, sikap, tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Apalagi saudara kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa pada masa itu, di zaman di bangsa Israel, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa kerap kali saudaraku dikasihi Tuhan, orang-orang miskin kurang diperhatikan, kurang dipedulikan saudaraku dikasihi Tuhan. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, mereka sungguh-sungguh dapat mengalami betapa mereka sangat merasa sengsara. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, kita diingatkan lewat firman Tuhan ini. Karena ketika kita saudaraku dikasihi Tuhan, untuk mau berbagi, janji Tuhan juga bagi kita saudaraku, dikatakan di ayat 4, maka Dia akan memberkati kita. Dengan apa Tuhan memberkati kita? Dikatakan bahkan di ayat 5, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Kalau kita mendengarkan yaitu suara Tuhan, melakukan, maka kita akan diberikan berkat-berkat Tuhan. Sehingga berkat Tuhan itu yang diberikan oleh Tuhan tidak boleh kita miliki atau kita nikmati sendiri. Tapi mari kita berbagi dengan sesama. Saudaraku dikasihi Tuhan, berbagi dengan sesama, saudaraku dikasihi Tuhan, harus kita menyadari bahwa ketika berkat itu ada, jangan pernah lupa. Baca saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu Roma 11 ayat 36 yang berkata saudaraku dikasihi Tuhan, segala sesuatunya dari Dia dan oleh Dia kepada Dia. Jadi kalau kita berbagi kepada sesama, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berbagi dengan sesama, kita sudah melakukan perintah Tuhan. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa untuk boleh kita berbagi saudaraku dikasihi Tuhan, mempercayakan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Juga bagaimana contohnya seperti kita saudaraku dikasihi Tuhan, di rumah kita pasti kunci rumah kita pasti kita percaya kepada pembantu kita yang bisa dipercayai. Demikian juga Tuhan, kalau kita mau supaya kita menjadi alat berkat saudaraku dikasihi Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, mari saudaraku dikasihi Tuhan, lakukan apa menjadi kehendaknya supaya Tuhan mempercayakan berkat-berkat bagi kita yang layak kita bisa juga salurkan. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, kita diberkati untuk menjadi berkat.
Saudara kekasih-kekasih Kristus, demikian juga. Mengapa kita harus memberi, saudaraku kasih Tuhan? Bagaimana kita, saudaraku kasih Tuhan? Apa menjadi berkat istimewa yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita menabur, saudaraku kasih Tuhan? Karena berbagi itu adalah sama aja dengan menabur. Menabur benih. Kadang-kadang memang ya dalam kehidupan kita menunjukkan belas kasih. Tapi ketika taburan kita itu seolah-olah tidak ada berdampak. Tidak ada rasa terima kasihnya. Atau tidak dikelola dengan baik. Contohnya orang minta butuh uang. Tapi kita kasih. Tetapi kita berikan uang itu tapi dipakai untuk poya-poya, mabok-mabok. Atau mungkin kepada hal-hal yang tidak mendatangkan berkat bagi dia dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini saudaraku dikasihi Tuhan. Bahwa dikatakan saudaraku, ketika kita menabur saudaraku dikasihi Tuhan. Taburan kita itu, yang kita bagikan itu, Tuhan tidak mau berpiutang. Tuhan akan memberi kepada kita berlipat ganda. Ya, saudara dapat melihat bagaimana sebenarnya upah kita ketika kita menabur. Kalau kita menabur sedikit, maka sedikit juga yang kita tuai. Kalau kita menabur banyak, ya banyak juga yang kita akan tuai. Tuhan juga banyak akan melimpahkan berkat. Jadi kita bagaikan aliran sungai yang tidak pernah kering. Berkat Tuhan terus tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Menaburlah saudaraku kasih Tuhan sebanyak mungkin. Maka taburanmu itu saudaraku kasih Tuhan akan Tuhan berkati. Saudara kekasih-kekasih Kristus. Demikian juga saudaraku kasih Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita memiliki sikap hanya apa yang kita miliki ataupun ada pada kita, ketika kita tidak memberi saudaraku kasih Tuhan, di sana juga Tuhan menuntut kepada kita pertanggungjawaban. Sehingga saudaraku kasih Tuhan yang berikut, apa sih upah kita lagi ketika kita mau berbagi, ketika kita bisa menjadi saluran berkat? Ya, saudaraku kasih Tuhan di kitab Amsal 28 ayat 27 juga saudaraku kasih Tuhan, bahwa setiap orang yang berbagi, setiap orang yang menabur atau memberi itu tidak akan pernah kekurangan. Itu dia upahnya. Jadi ketika kita berbagi, kita tidak akan pernah kekurangan. Karena dikatakan janji Tuhan, Tuhan tidak mau berpiutang. Ketika kita memberi kepada orang yang miskin, saudaraku kasih Tuhan, Tuhan akan membalas kepada kita berlipat ganda. Bahkan Tuhan senantiasa akan memberkati pekerjaan kita. Karena Tuhan lihat bahwa itu yang Tuhan berikan kepada kita seperti tadi, dasarnya dari Roma 11 ayat 36 tadi, saudaraku kasih Tuhan. Bahwa berkat yang dari Tuhan itu, dia kembali kepada dia, kepada hal menyenangkan hati Tuhan yang kita lakukan. Ini saudaraku dikasihi Tuhan. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita, jika saudara ingin diberkati, jika saudara ingin diberikan Tuhan berlimpah-limpah lagi, sehingga limpahannya saudaraku dikasihi Tuhan, boleh kita salurkan kepada yang membutuhkan saudaraku dikasihi Tuhan. Bahwa dikatakan ketika kita memberi, jangan merasa sedih. Jangan merasa duka saudaraku kasih Tuhan. Karena pemberian kita itu saudaraku kasih Tuhan. Tuhan akan berkati dengan apa? Pekerjaan kita akan diberkati Tuhan. Apa yang kita pekerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Saudara kekasih-kekasih Kristus. Karena dikatakan saudaraku kasih Tuhan. Tuhan itu memberkati kita berbagai talenta. Sehingga mari saudaraku kasih Tuhan. Setiap masih ada orang yang membutuhkan, apalagi dalam keluarga kita dikatakan tadi. Bahwa sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri ini. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara kekasih-kekasih Kristus. Mari kita jangan pernah kita genggam semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita juga berbagi kepada sesama. Khususnya kepada orang yang berkekurangan. Saudara kekasih-kekasih Kristus, khususnya saudara-saudaraku pemuda-pemudi Praise Project yang khususnya di Tangerang ini. Bahkan sekitarnya Provinsi Banten. Tuhan menolong saudara. Mari saling berbagi. Saudara bisa saling berbagi bukan hanya harta. Berbagi pengetahuan. Berbagi pengalaman. Berbagi mungkin berkat pekerjaan. Atau mungkin ada memberitahu. Itu juga sudah berbagi. Sehingga saudaraku kasih Tuhan. Jangan pernah kita buat sempit pengertian berbagi itu hanya karena uang. Tetapi juga apa menjadi kebutuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Memampukan kita berbagi kepada sesama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan. Boleh menyadari berkat yang kami miliki
adalah bersumber dari Tuhan. Olehnya mampukan kami Tuhan tidak hidup egoistis, tidak kami miliki sendiri Tuhan, tetapi kami boleh berbagi kepada saudara-saudara kami, khususnya yang membutuhkan. Terima kasih Allah Bapa di surga, firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berkati dan mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh bersama-sama menikmati berkat yang Tuhan berikan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.